Mulai acara ini saya mohon Lili atau Indrina untuk membuka dan memperkenalkan sedikit tentang Kutu Buku Club ini. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Julia. Kami sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran Mbak Julia di sini. Sangat sebuah kehormatan untuk kita untuk mendengarkan Mbak Julia. Untuk menjelaskan sedikit, Kutu Buku ini kami adakan, kami mulai pada saat COVID. Saya bersama teman saya Indrina itu, kita biasanya selalu membaca bahasa Inggris dan kita pikir sudah saatnya untuk membaca buku bahasa Indonesia. Jadi kita memulai book club ini dengan 12 orang, antara lain yang pertama ada Zaza, ada Inggita, beberapa yang orang pertama, Natalia termasuk juga, dan juga Mbak Julie waktu itu. Dan kita sudah membaca, sekarang sudah lebih dari 40 buku. Setiap bulan kita akan berdiskusi melalui Zoom. Selama ini selalu ada penulis yang hadir, tetapi kalau penulis sudah wafat, kita akan mengajak narasumber yang kira-kira cocok untuk bidang itu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi Mbak Julia. Silakan Zaza. Terima kasih Lili atas pembukaannya. Mbak Julia, walaupun mungkin sudah memberikan beberapa tulisan untuk kita siapkan malam hari ini, mungkin saya ingin memberikan kesempatan Mbak Julia untuk memberikan pembukaan mengenai buku Sarinah ini. Silakan Mbak Julia. Iya, selamat malam semuanya. Saya sebenarnya dulu pernah ketemu sama Sasa udah lama sekali ya. Betul, lama sekali zamannya 10 tahun yang RCTI. lalu, mungkin ada 20 tahun yang lalu mungkin. Iya, dengan Dulu Ibu Tuti Aditama ya, ingat nggak kita ketemu? saya nggak ingat ketemu sama Tuti Aditama. Ya, baik, tapi dia udah almarhum sekarang. Iya, belum lama ya. Yuli Iya. nggak ikut, Julius Martono nggak ikut malam ini. Oh, ada nggak ya Yuli, Mbak Lili hari ini? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Ada yang lain, ada Amaranila, dulu mungkin pernah kena anaknya. Ya. Ati Kisyanto, yes. Namanya Ati Kisyanto. Kenal beberapa ya. Good. Oke, sorry. Silakan. Seperti reuni, sedikit seperti reuni. Ya. Iya, jadi pertama saya meminta maaf ya, seharusnya 2 minggu yang lalu, tapi saya waktu itu sakit dan ternyata parah malam itu, dan sebetulnya sekarang juga belum sembuh betul, tapi bisalah itu. Jadi buku Sarinah ini adalah, maksudnya uraian saya itu berasal dari esai saya yang lebih panjang mengenai Pancasila, perempuan, dan patriarki yang diterbitkan di dalam buku terbitan Jerman ya, Universitas Bonn di Jerman. Yang buku itu semuanya namanya Mitos Pancasila, membahas berbagai hal tentang Pancasila gitu. Terus tentunya saya diminta untuk menulis aspek itu, aspek feminisnya ya, gitu. Jadi saya memang bermaksud memperluas buku esai itu menjadi buku, dan juga ada ide untuk menerjemahkan Sarinah ke dalam bahasa Inggris gitu, dengan uraian esainya yang diperpanjang lagi gitu, karena menurut saya ini buku ini luar biasa, buku Sarinah ini, karena saya nggak tahu ya kalau ada pemimpin negara yang pernah menulis buku khusus tentang perempuan dan peran perempuan dalam masyarakat gitu. Dan ini jangan lupa tahun 1947 tulisnya. Jadi buku ini sebenarnya berasal, dia nggak terus duduk terus nulis buku, tapi dia memberikan seri ceramah gitu ya, mulai tahun 1946. Saya sendiri juga agak lupa.
di mana itu dia memberikan ceramah untuk kongres wanita gitu. Terus akhirnya dibukukan gitu, kumpulan tulisan ini dibukukan. Itu kalian kan sudah baca ya makalah. Saya sengaja menerjemahkan untuk ini. Sebetulnya memang saya pikir ini kesempatan nyicil menerjemahkan esai ini gitu. Jadi kalau dan ada yang sudah baca bukunya secara lengkap. Sudah baca, sudah dibaca gitu. Ya itu kalau ada yang nggak punya gitu, itu juga ada online kok, bisa di-download gratis. Ya. Jadi karena ini juga sesuatu yang ini buat Indonesia ya, kalau misalnya bisa menunjukkan bahwa ada pemimpin negara yang yang pernah begitu perhatiannya begitu besar gitu, bahwa yang punya kesadaran gitu bahwa peran perempuan itu sangat bukan hanya penting tapi krusial gitu, esensial, bagian dari pergerakan dari perkembangan suatu bangsa dan negara gitu. Semua tahu ya, nama buku ini diambil dari konon dari nama mboknya, pengasuhnya Sarina gitu, yang juga udah kelewat bagus gitu ya. Sebenarnya kayak mungkin apa gitu. Kalau mbok tuh biasanya namanya Inem atau apa, mungkin Sarina itu dibagusin gitu. Tapi itu kalau menurut saya itu romantisasi dari Soekarno itu sendiri, dan seperti yang saya tulis di dalam esai saya itu, sebetulnya perempuan yang lebih berjasa untuk Soekarno gitu adalah Bu Inggit, istrinya yang kedua gitu, karena yang pada hakikatnya itu merupakan istrinya yang pertama, karena istrinya yang pertama itu tidak dari gurunya yang hanya satu tindakan apa ya, politik gitu, tapi tidak pernah mereka tidak pernah menjadi suami istri gitu ya. Sedangkan kalau Bu Inggit itu sebetulnya dia kan lebih tua, berapa, 17 tahun kalau nggak salah dari Bung Karno ya. Dan kan ibu kosnya itu. Jadi ini memang ada skandal sih gitu. Ibu kosnya. We all like scandals, right? Right. Harus dibikin film nih. Terus apa namanya, suami dari si Bu Inggit itu jarang ada di rumah. Terus ini ada yang pemuda kosan yang cakep, itu mereka sering berdua sendiri gitu. Terus akhirnya one thing led to another kind of thing. Apa ya bahasa Indonesianya, one thing led to another. Gitu. Tapi akhirnya dan lucunya itu Haji Sanusi, suaminya Bu Inggit, itu seperti mengamini hubungan mereka gitu dan memberikan restu gitu, dan akhirnya mereka menikahlah gitu, ibu kos dengan anak kos itu, dan akhirnya Bu Inggit yang mengongkosi kuliahnya Bung Karno dengan jualan jamu dan bedak dingin gitu. Itu terus kemudian waktu udah Bung Karno itu terlibat dalam pergerakan, dia dan di penjara itu, Bu Inggit itu membawa pesan dari pergerakan ke penjara, diselipin di Quran gitu. Coba bayangin kalau ketangkep itu, waduh, itu bisa dibunuh itu, atau paling nggak bisa dihukum dengan keras sekali. Dan waktu Bung Karno harus ke pengasingan, Bu Inggit ikut gitu. Terus jadi perannya tuh besar sekali. Kalau jadi bisa dikatakan Bu Inggit itu melahirkan Bung Karno sebetulnya. Tidak secara biologis tentunya, tapi secara sosial, secara intelektual, secara politik itu perkembangan mungkin tidak akan ada Bung Karno kalau tidak ada Bu Inggit gitu. So anyway, ini agak menyimpang ya dari Sarinah itu, tapi saya merasa perlu untuk menekankan hal itu gitu. Nah, oke. Sarinah itu sendiri gitu, ini mungkin terdiri dari 6 bab ya.
yang saya sendiri juga nggak yang dia mau tandaskan itu adalah yang dia kritik, Bung Karno kritik itu adalah perempuan itu cenderung didewi tololkan gitu. Jadi diagung-agungkan, tapi sebenarnya kamu di rumah aja atau perannya di nomor 2 kan gitu. Jadi the second sex gitu kalau seperti katanya Simone de Beauvoir gitu. Jadi sedangkan Bung Karno bilang bahwa sebetulnya perempuan itu sangat krusial dalam satu revolusi ya, untuk kemerdekaan maupun untuk membangun sebuah negara. Waktu itu kan tahun 47 itu betul-betul baru merdeka. Kita ini benar-benar baru merdeka gitu. Jadi dan ini sebetulnya berkaitan dengan perkembangan Bung Karno secara ideologis dan politik gitu. Jadi awalnya dia memang revolusioner sekali gitu. Tapi kemudian kan itu ya, kemudian berubah sesuai jalannya perjalanan waktu. Oke, jadi Sarinah itu terdiri dari 6 bab. Gitu. Ini saya cuman menginikan secara singkat. Pada bab 1 tentang perempuan, Soekarno membahas tentang perempuan pada zaman dahulu dan keterbelakangan perjuangan perempuan di Indonesia. Ia juga mendalami gagasan Islam tentang kewanitaan, mengutip Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa perempuan adalah pilar bangsa. Terkait relasi gender, beliau mengatakan perempuan dan laki-laki harus berjuang sama secara setara, sesuai kodratnya masing-masing. Dalam bab 2, laki-laki dan perempuan, Soekarno menyatakan keyakinannya bahwa manusia diciptakan berpasangan. Ini LGBT belum masuk nih. Laki-laki dan perempuan itu ibarat 2 sayap burung. Jika kedua sayap burung itu sama kuatnya, maka burung itu terbang ke puncak langit setinggi-tingginya. Jika salah satu dari kedua sayap itu patah, maka burung itu tidak bisa terbang sama sekali. Ia menguraikan lebih jauh tentang perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dan bagaimana fungsi mereka berbeda. Dalam bab 2 dari gua ke kota, Soekarno mengeksplorasi perjalanan perempuan dan dari saat tinggal di gua, berburu dan meramu hingga munculnya peradaban modern. Ia mengatakan perempuan pada waktu itu disamakan dengan budak dan perkawinan hanyalah hubungan sementara. Ketika laki-laki berburu, perempuan secara bertahap menciptakan pertanian dan peternakan menjadi produsen utama makanan yang meningkatkan posisi mereka mengambil alih kekuasaan tersebut. Dan perempuan kembali mengambil posisi sekunder. Islam dan pengaruh Barat juga berdampak pada subordinasi perempuan. Pada bab 4, matriarkat dan patriarkat, Soekarno membahas 2 sistem turun-temurun tersebut dan menyimpulkan bahwa patriarki lebih baik daripada matriarki jika dapat menghilangkan penindasan terhadap perempuan. Bahkan modernitas tidak meningkatkan status perempuan. Dalam bab 4, wanita bergerak, Soekarno membahas bahwa gerakan perempuan muncul di Barat sebagai reaksi terhadap penindasan atas perempuan. Ketika di Asia pada saat itu, perempuan masih diam saja dan terkadang sepenuhnya tunduk pada dominasi laki-laki. Ia menyatakan gerakan perempuan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah ketika perempuan, terutama kelas atas, berkumpul dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan rumah tangga mereka agar dapat menjadi istri yang lebih baik. Tahap kedua mencakup tuntutan kesetaraan gender, sedangkan tahap ketiga adalah mengenai perempuan dan laki-laki yang berjuang bahu-membahu untuk menciptakan masyarakat lebih baik di mana setiap orang sejahtera dan bebas. Ia mengkritik feminisme Barat karena terlalu ekstrim katanya dalam tujuan upayanya mencapai kesetaraan gender dan juga tidak mengatasi masalah kemiskinan bagi perempuan kelas bawah. Yang dibutuhkan seluruh perempuan bukan hanya kebebasan politik katanya, tapi juga kebebasan ekonomi dan sosial. Pada bab ke-6 terakhir, Sarinah dalam perjuangan Republik Indonesia, Soekarno fokus pada perempuan di negerinya sendiri. Ia percaya pada sosialisme akan meningkatkan status perempuan. Dan karena itu perempuan harus terlibat dalam perjuangan sosialis yang harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran semua orang akan pentingnya kesetaraan gender. Gagasan-gagasan kuno tentang keperempuan harus dibuang
dan diganti dengan gagasan modern tentang kesetaraan. Terus dia contoh Rusia dan India ya. Tapi menurut saya itu ada unsur romantisasi. Dan kalau kita mendengarkan ringkasan dari isi-isi bab itu, terasa nggak relevansinya untuk zaman sekarang gitu. Terasa kan masih relevan gitu. Nah itu luar biasa sekali. Dan nyatanya memang ada beberapa orang yang bukan banyak juga sih mahasiswa yang membahas buku Sarinah ini. Tapi yang saya anggap paling baik itu uraian dari dua-duanya teman saya, Yuyut, Ruth India Rahayu, dan Karlina Supeli gitu. Mungkin daripada saya bacakan ini, kan kalian bisa baca sendiri ya, kan papernya udah saya kirim gitu. Mungkin kita langsung diskusi aja gitu. Jadi Baik. mengenai relevansi dengan zaman sekarang gitu. Baik, memang terima kasih Yulia. Memang dari kami setelah ada pembukaan narasumber, kita masuk ke Diskusi. diskusi maupun baiklah, sebelum mungkin nanti ini Nila udah angkat tangan, ada Adi juga sudah angkat tangan. Saya mau membuka juga dengan pertanyaan. Satu deh kesan saya membaca ini adalah sebagai yang mengidolakan perempuan, peranan perempuan dalam perjuangan, dalam kehidupan pribadinya, pada akhirnya dia tidak menghargai perempuan dalam hal ya, perkawinan terutama ya. Itu menurut Julia bagaimana? Iya, begini ya. Memang itu yang ironinya ya, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa saya begitu merasa begitu penting untuk mengangkat Ibu Inggit itu, karena Ibu Inggit itu tanpa Ibu Inggit itu, dan juga Nabi Muhammad juga sama loh, gitu. Tanpa Khadijah itu tidak akan mungkin Nabi Muhammad bisa jadi dipertanyakan gitu, apakah bisa jadi menemukan agama Islam gitu. Saya pernah menulis kolom soal itu, nanti saya bisa kirim, judulnya Women on Top and Loving It gitu. Biasalah judul-judul saya suka rada nyeleneh gitu ya. Tapi maksudnya itu adalah peran perempuan yang lebih tua gitu ya dalam melahirkan laki-laki yang akhirnya dia yang jadi tokoh gitu kan. Jadi proklamator, jadi bapak bangsa and all that gitu. Nah, jadi pada awalnya memang Bung Karno itu punya satu idealismenya tentang perempuan itu adalah berkaitan dengan keyakinannya akan sosialisme. Dia seorang sosialis gitu. Memang dia kiri gitu. Tapi dia dari awal juga dia sadar betul bahwa Islam bagian dari masyarakat Indonesia ya gitu. Tapi dia itu berani menulis buku namanya Islam Sontoloyo ya. Islam Sontoloyo di mana dia mengkritik praktek gitu yang namanya kiai-kiai yang melakukan pelecehan seksual, bahkan mungkin perkosaan gitu kepada santrinya, dan itu untuk mengawininya. It's happening, itu terjadi sekarang juga gitu lah, gitu ya. Dan dia punya kesadaran bahwa itu pengaruh Barat juga, itu kan dari buku saya Ibuisme Negara itu adalah tentang pengaruh feodalisme Jawa dengan pengaruh bourgeoisie Barat, dalam hal ini Belanda gitu. Nah, Bung Karno kemudian permulaannya itu pada satu ketika ketika dia berumur 40 gitu, dan dia sedang diasingkan di Bengkulu. Kemudian Bu Inggit kan 57, sudah jelas tidak mungkin punya anak lagi. Kemudian ada Fatmawati di situ. Ya, Fatmawati itu sebenarnya teman dari anak angkat mereka gitu. Terus mulailah itu jatuh cinta. Apa sih jatuh cinta itu? Jatuh cinta itu bisa satu alasan untuk macam, yang pasti jatuh cinta itu adalah dalam hal Bung Karno waktu itu
keinginannya untuk punya anak. Hmm. Itu yang menurut saya juga sebetulnya Tahu ya. sah gitu, wajar gitu. Kemudian dan dia tidak ada maksud, akhirnya dia mulai dekat sama Fatmawati gitu ya, terus akhirnya dinikahi gitu. Dan dia tuh sebenarnya bermaksud membawa Bu Inggit ke istana, tapi Bu Inggit itu betul-betul dia punya prinsip, no, saya tidak mau di madu, saya tidak mau di poligami, biar dia kembali ke rumahnya jualan jamu lagi, jualan bedak dingin lagi gitu. Saya pernah wawancara Bu Inggit di rumahnya, tinggal 2-3 hari di rumah. Wow, itu buat saya satu kehormatan sekali rasanya gitu ya. Sampai kakek nenek saya itu cemburu gitu kan di Bandung. Terus Must be an amazing woman ya. amazing. Dan masih waktu itu dia umur 93 kalau nggak salah waktu saya wawancara dia itu. Dan wawancaranya juga sambil di tempat tidur, baringan gitu. Dan sudah sulit mendengar, tapi semangatnya tuh masih itu Karno mah tenyaho naon katanya gitu, nggak tahu apa-apa gitu, semua saya ajarin gitu, maksudnya urusan seks juga gitu loh ya, sexual teachernya itu Bu Inggit juga gitu. Terus apa namanya, tapi dia pokoknya passionnya tuh masih sangat terasa sekali waktu itu. Nah, kemudian setelah dia akhirnya kan punya anak 5 dari Fatmawati. Kemudian setelah itu kan jadi presiden, kepala negara, terus jadi tokoh internasional, terus dia mulailah egonya muncul gitu, penyambung lidah rakyat, pemimpin besar revolusi, bla bla bla, semua itu gitu. Dan dia juga mendapat banyak tantangan politik kan. Tantangan politik ada banyak unsur di dalam masyarakat waktu itu, ada unsur Islam, ada militer, dan sebuah bangsa yang terdiri dari 17.000 suku gitu yang berbagai kepentingan. Sebetulnya kalau menurut saya Indonesia itu is a miracle. Bisa jadi satu negara itu. Saya nggak juga masih bingung tuh gimana bisa Indonesia menjadi negara kesatuan itu gitu. Terus dengan adanya kekuasaan itu, terus udah gitu dia sesudah Fatmawati akhirnya mengalami nasibnya Bu Inggit juga kan. Akhirnya dia terus kalau sudah Fat itu Hartini ya. Hartini terus terus terang saya nggak begitu hafal semua all the urutannya, tapi sampai akhirnya akhirnya menurut saya itu sebetulnya akibat dari tantangan dia gitu. Ini laki-laki itu sering seperti itu gitu. Jadi tidak mau didewakan, itu salah satu cara untuk memanusiakan dirinya gitu adalah dengan hubungan dengan perempuan. Oh, saya punya anekdot pengalaman keluarga saya sendiri. Kan Bung Karno itu suka itu ya. Ada waktu itu ayah saya, orang tua saya yang membuka KBRI di Budapest di Hongaria. Terus udah gitu katanya Bung Karno mau datang berkunjung gitu. Terus dia punya kebiasaan gitu kan, ibu-ibu disuruh berbaris gitu kan, menyambut gitu kayak pagar ayu gitu. Terus papi itu udah panik gitu. Kayak mau Bung Karno kak dia ulah daeknya gitu. Jangan mau ya gitu kan disuruh pijit gitu ya, biasanya pijit diminta nunjuk gitu. Itu obvious sekali gitu, dia pengen dipijit sama ibu itu kita semua tahu lah bahwa itu all in gitu. Terus jadi tapi akhirnya nggak jadi Bung Karno gitu. Jadi papi udah lega gitu ya, udah kenuai dipulangkan oke katanya gitu. Saya dipulangin juga karena misalnya itu bisa terjadi gitu. Jadi perempuan dan kekuasaan, sex power and nation itu kan judul buku saya yang pertama ya. Itu benar-benar memang demikian halnya gitu, dan itu yang terjadi dengan Bung Karno juga gitu. Nah akhirnya yang datang itu Bu Hartini
Jadi Bung Karno itu punya kebiasaan gitu, kalau dia tidak bisa berkunjung sendiri ke suatu negara, dia kirim itu salah satu istrinya gitu. Waktu itu ya dikirim Hartini gitu. Saya ingat saya yang ngasih bunga ke Bu Hartini gitu. Bu Hartini bilang, "Oh, anak siapa?" Gitu, saya bilang, "Anak Mami." Gitu. Masih umur saya masih 6 tahun apa berapa waktu itu. Terus udah gitu, tapi Bu Hartini juga main juga gitu. Ada bapak-bapak diplomat yang cakep gitu yang Wow. yes, everybody was playing the game gitu loh. Jadi fair-fair aja dong dalam hal ini gitu ya. Bahkan konon ada desasus gitu bahwa no, I shouldn't say this. Terlalu gosip. No, it's okay. Better not. Karena menyangkut orang yang masih hidup sih. Apa namanya? Nah, jadi dia kan dapat tekanan banyak gitu ya, dapat power, tapi sekaligus juga tekanan gitu, dan semakin tua gitu, semakin muda istri-istrinya itu, dan itu tuh seperti cari darah muda, itu persis kayak vampir gitu ya. Jadi itu bahkan kedua istrinya yang terakhir itu bisa jadi cucunya. Agak sedikit ya cukup menjijikkan sih. Itu ya. Jadi itu terus terang saya sebagai udah jelas saya seorang feminis gitu, tapi dalam hal ini saya kira kita juga mesti ngerti the nature of power, psikologi manusia gitu. Jadi terus terang saya tidak menghakimi Bung Karno, saya memahami dan sebenarnya kasihan gitu. Kasihan dan juga kasihan itu perempuannya gitu. Karena itu seperti raja. Akhirnya Bung Karno jadi seperti raja kan. Jadi kalau misalnya ada raja yang berminat pada perempuan desa gitu tuh satu kehormatan. Tapi siapa tuh yang istrinya yang terakhir itu, ada bukunya itu. Dia jadi burung dalam sangkar emas gitu ya. Dia masih istrinya yang bukan yang terakhir sekali sih, yang kedua dari terakhir. Heldi, Sorry, Yulika Sangkar. Heldi Bu, Yulika Sangkar atau Heldi? Heldi Jafar atau Kartini Manopo Ibu? Heldi Jafar kayaknya itu. Saya juga pernah nulis resensi tentang bukunya itu. Jadi dia tuh seperti itu ya, dia masih remaja, masih pengen main gitu, terus akhirnya ya seperti burung dalam sangkar emas gitu. Jadi itu sebetulnya psikologinya ya, psikologi dari itu. Itu juga misalnya itu, oke, ini psychohistory political apa dari hubungan dia dengan Dewi ya, dengan Naoko siapa yang istrinya yang Jepang itu tuh ada semacam gini ya, kalau kita lihat dari segi politik kan Indonesia dijajah sama Jepang gitu, terus dia mengawini perempuan Jepang gitu loh. Ada, kita bisa lihat dari segi itu juga. Jadi falling in love ya, jatuh cinta itu juga is political juga gitu loh. Kita bisa lihat unsur itu. Jadi ya tapi udah jelas gitu bahwa gerakan perempuan waktu itu marah besar sama Bung Karno gitu. Karena waktu itu poligami menjadi isu yang besar ya. Jadi gerakan perempuan waktu itu merasa dihianati oleh Bung Karno itu dengan perkawinannya yang dengan poligininya itu gitu loh. Ya, itu penjelasan saya. Baiklah, jadi it's manusiawi dan ya laki-laki yang Political, psycho-political menurut saya. manusiawi dan political pressure juga ya. Ya, Kembangan dia sebagai seorang pemimpin juga. Baiklah, Nila, udah siap pertanyaannya? Setelah itu Adi ya. Silakan Nila. Ya, terima kasih. Selamat malam Mbak Julia. selamat malam. Saya manggilnya mesti tante ya. Soalnya ibu saya temannya Ami Priyono. Oh gitu. Iya. Sorry about it. Ya, jadi makanya saya mungkin manggilnya harus tante ya.
Mbak aja udah Oke, santai aja santai. Mbak Julia aja ya, biar tetap Yes. muda selalu. Mbak, saya tuh terus terang seneng banget baca buku ini, walaupun dulu waktu remaja pernah baca, kan dapat buku yang asli. Tapi kan Iya, bahasanya ejaan lama, jadi kan susah betul. ngertinya ya. Terus udah gitu karena kutu buku suruh lagi baca lagi, jadi saya beli buku yang baru gitu, versi baru yang saya setuju banget sama Mbak Julia bilang saya belum pernah kagum sama ya maksudnya kekaguman saya kok ada ya presiden yang nulis tentang begitu detail itu sebenarnya hak-haknya perempuan semua gitu loh. Nah, pertanyaan saya nih Mbak Julia, kira-kira emang kenapa ya dia mau nulis itu? Justru saya penasaran karena apakah kau tadi cuma bilang karena mboknya yang Mbok Sarinah itu, apakah benar saya rasa itu lebih romantisasi gitu ya mungkin ya. Tapi yang saya tahu tahun 47 nenek saya Utami Suryadharma itu kan Oh, oh dikirim. my God. Iya. Oke, 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 oke. Nah, maksud saya kan mungkin Mbak Julia kan tahu ya betapa nenek saya tuh banyak sekali dapat peran dari Bung Karno. Dia ketua PFN pertama. Dia juga ketua kampanye anti Amerika kalau nggak salah saat itu ya. Pernah dari tahun berapa. Tapi yang tahun 47 itu kan dia pergi ke India dengan Dr. Sulianti Saroso, Bu Herawati Dia, dan Ya. dikirim langsung sama Bung Karno untuk mempertanyakan justru jadi saya tuh kagumnya kok ada ya lah. Suami saya aja kali nggak gitu kali ya. Kok ada laki-laki yang mikirin sampai detail mengenai perempuan itu tadi pilarnya bangsa, semuanya gitu. Dan saya setuju tadi dengan kalau laki-laki nggak bisa nahan syahwat ya udahlah malah dia termasuk normal ya daripada LGBT kali ya. Jadi dia punya istri banyak, raja-raja boleh istrinya 20, selirnya bahkan 100. Ya mungkin dia merasa udah jadi raja. Jadi tadi kalau pertanyaannya Mbak Zaza, saya sih mungkin karena saya praktisi kesehatan, saya melihatnya dari segi psikologi ya itu sih pantas-pantas banget deh gitu ya. Walaupun itu jadi mencederai, tapi Mbak Julia pertanyaan saya ini simpel. Itu kan tahun 47, Ya, baru merdeka. Kok bisa ya seorang Bung Karno menulis seperti seorang feminis sebetulnya. betul, betul. Betul kan? Itu kan justru aneh kan dia laki-laki kan. Mau bagaimanapun tuh jarang ada tulisan buku feminis yang ditulis oleh laki-laki setahu saya, tapi saya nggak banyak baca seperti Mbak Julia tentu. Yang bisa menulis, kalau menurut saya ini jangan-jangan di dalam dirinya tuh soul-nya perempuan, jangan-jangan. Apa No, pendapat Mbak Julia? gini ya, menurut saya ini kita harus bedakan Soekarno Muda dan Soekarno Tua gitu. Dan ada buku-buku tentang itu. Itu dijual di Kobam, Komunitas Bambu ya. Ada Soekarno Muda dan Soekarno Tua. Jadi memang harus dibedakan. Dan kalau dipikir manusia mana gitu yang sama waktu umur 20 atau 30 sama ketika waktu saya I just turned 70 ya, ke bulan Juli ini saya 70. Jadi dan saya tahu betul bagaimana perbedaan. Tentu revolusionernya masih, tapi saya misalnya udah lebih sabar dan apa segala macam. Tapi kalau saya kan sendiri, kalau Bung Karno itu konteksnya lain. Nah, waktu Bung Karno itu, aduh, betul-betul saya jatuh cinta sama Bung Karno waktu saya melakukan penelitian untuk esai saya Pancasila Perempuan dan Patriarki itu gitu. Karena dia itu baca dia itu betul-betul dia betul-betul ya, jenius gitu dan dia seorang there's a term for it. Saya lupa nah apa pokoknya orang yang bukan jenius ada pada saat ini saya lupa. Dia tuh tidur itu dengan buku gitu loh. Buku bertebar di ininya gitu. Di tempat tidurnya itu. Jadi pada awal mulanya sih dia nggak dan jadi pada awal mulanya bukan perempuan gitu tapi buku yang pasti ada di tempat tidurnya itu gitu. Jadi dia waktu dia masih muda itu dia karena dia menyerap ilmu, dia paham gitu tentang bahwa untuk ya seperti itu yang saya lupa dia menyetir siapa, tapi yang bahwa masyarakat itu seperti perempuan dan laki-laki itu seperti sayap dua burung gitu. Jadi Ya. nggak mungkin gitu, nggak mungkin bisa terbang burung itu kalau sayapnya cuma satu gitu. Jadi dia melihat perempuan itu dari segi
mungkin bisa dibilang fungsionalistis juga gitu loh. You cannot fly with one wing. Ya. Gitu. Jadi itu dari awal itu kesadaran sosial politik dia yang membuat dia paham bahwa perempuan itu esensial, dan itu betul. Kalau Sarinah itu bahkan ada beberapa ahli yang sempat meragukan gitu, apakah Sarinah ini exist apa enggak gitu, apakah benar ada atau itu cuman rekayasanya itunya. Jadi rekayasa Bung Karno itu sendiri, karena dia kan untuk perimbangannya Marhaen gitu, Marhaenisme gitu ya. Marhaen itu adalah petani yang punya tanah gitu, tanah kecil tapi dia punya tanah, jadi bukan buruh, bukan sekedar buruh, tapi dia memiliki landed peasantry kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dia harus memang romantisasi gitu. Sarinah gitu adalah aspek perempuan dari sisi perempuan dari Marhaen gitu. Jadi itu bagian dari kerakyatan dia gitu sebetulnya gitu. Perhatian dia terhadap perempuan, karena dia rakyat di mana-mana itu pasti 50%, ya kurang lebih 50% perempuan dan laki-laki. Jadi itu dari awalnya sih seperti itu. Kesadaran ideologisnya gitu. Jadi tapi tadi karena sejarah pada zaman itu kan tahun 47 mungkin di Eropa aja nggak seperti itu ya. Betul. Terhadap kedudukan laki-laki melihat perempuan. Gini Jadi ya. kalau dipikir tahun 47. Jadi saya kebetulan hanya waktu baca saya udah pikir, nah ini kok tulisan ini seolah-olah, kalau tadi Mbak Julia bilang karena dia banyak baca buku, emang kan referensinya banyak banget gitu ya. Iya, luar biasa itu. Tapi kok dia so feminine gitu loh, so Feminis. perempuan So gitu. feminis. Di buku Sarinah tuh seolah-olah sampai saya suka lupa, oh ini yang nulis Bung Karno ya. Kok ada kesan yang nulis ini perempuan, sampai saya merasa begitu. Jadi mungkin ya ada kekaguman saya gitu bahwa belum pernah saya membaca. Ya mesti berbicara sama laki-laki pun pasti penghargaannya terhadap perempuan tuh jarang ya. Saya lihat kecuali itu agak diplomatis aja gitu ya. Tapi jarang yang genuine menganggap perempuan itu setara, Mbak Julia. Bahkan suami saya pun yang saya anggap dia sama saya setara, tapi tetap masih ada, apalagi orang Jawa, pasti kepingin di Raja Jawa. Jadi makanya Mbak Julia, makanya saya kepingin tahu sebagai ahli feminisme gitu ya, Mbak Julia nggak lihat ya nih, jangan-jangan nih di tahun yang dia masih muda ya sampai 47 itu, Bung Karno punya apa Mbak? Apa karena pengaruh Bu Inggit? Dia begitu ngelihat kayak Siti Khadijah, kayak Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad melihat Siti Khadijah. Jadi apa karena itu, Mbak? Sehingga dia sangat menokohkan wanita. Menurut saya bukan karena pengaruh Bu Inggit ya, karena dia baca itu sebelum dia nikah sama Bu Inggit juga dia udah baca gitu. Tapi ini keyakinan itu perkembangan dia secara ideologis. Secara ideologis itu dia seorang sosialis gitu, dan itu bagian dari ideologi sosialisme gitu. Nah, gini ya, saya juga mempelajari waktu saya sekolah di Inggris dulu, belajar sosiologi itu saya belajar soal Cina dan Rusia gitu. Katakanlah kita bahas Rusia gitu. Perempuan secara politik ideologis itu perempuan itu sama gitu ya, tapi dalam prakteknya masyarakatnya tetap patriarkis gitu. Jadi tetap aja perempuan Rusia itu punya peran ganda ya gitu. Jadi tetap urusan rumah tangga itu tetap itu. Jadi memang ya sudah, saya kira sudah, kita harus mengakui bahwa ini memang keistimewaan Bung Karno aja gitu. Tapi memang satu ideologi itu kan tidak harus, dan politik itu beroperasi dalam konteks masyarakat tertentu gitu ya, yang masih sangat feodal, yang sangat Islamnya itu Islam bukan Islam yang Islamnya KUPI, tahu KUPI kan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu yang sangat liberated gitu. Oke, ada pertanyaan? Thank you so much Mbak. Saya foto ya, tunggu sebentar, mau foto. Saya udah lama nggak ketemu.
Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Yuli dan Belia dan Nila. Berikutnya Adi, silakan pertanyaannya. Makasih Mbak Sasa, makasih Bu Julia buat paper dan penjelasannya tadi. Yang saya mau tanyakan pertama itu, saya pernah dengar di Mesir, saya lupa detailnya, tapi di Mesir itu juga gerakan perempuan pada zaman kolonialisme mereka sangat sangat diberdayakan, tapi begitu negara merdeka, ya nasib perempuan ya begitu-begitu aja lagi gitu loh, nggak apa, tidak ada kemajuan yang jauh lebih banyak gitu loh. Kemudian dalam kasus, saya lupa detailnya Bu, coba saya pernah dengar begitu. Nah, mengingat itu perbandingannya di Indonesia kok kayaknya mirip ya Bu ya, ketika zaman revolusi gitu ya, perempuan perempuan apa perempuan diberdayakan, tapi begitu 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 merdeka ya ketemunya undang-undang perkawinan yang membatasi poligami jauh setelah Bung Karno turun. Kemudian apa namanya, Dharma wanita ya begitu-begitu aja gitu. Ibu tak tahu sendiri lah, ibu punya soal itu kalau nggak salah. Terus yang kedua, gini Bu, kesan saya pada saat baca Sarinah ini, ya saya mungkin agak agak skeptikal dengan Bung Karno ya, karena saya melihat Bung Karno tuh, saya membagi dua fase Bung Karno, tahun 21 sampai tahun 50 itu pahlawan lah, tapi tahun 50 sampai tahun 66 itu ya just as ordinary politician gitu loh, biasa aja gitu. Kemudian apa namanya, pada saat membaca buku ini kesan saya kok apa ya Bu ya, saya mempertanyakan, bukan ini belum penilaian akhir ya, tapi kesan saya kenapa Bung Karno itu seperti memberdayakan perempuan untuk revolusi, tapi saya agak kurang yakin beliau itu betul-betul tulus ingin membebaskan perempuan, ingin memperlakukan perempuan secara adil dan setara gitu Ibu. Gitu Ibu. Jadi hanya untuk kepentingan revolusi aja gitu loh, perempuan diberdayakan. Soalnya saya pribadi saya percaya bahwa dengan membebaskan perempuan, memperlakukan mereka secara setara dan adil, itu hal-hal baik itu akan datang dengan sendirinya gitu, nggak usah digunakan untuk apapun gitu, untuk tujuan apapun. Makasih Bu. Iya, betul. Saya setuju sekali dengan Anda gitu, bahwa setiap kali gitu ada satu krisis gitu ya. Terus udah gitu perempuan seperti diangkat gitu. Ayo keluar jadi keluar dari ranah domestik gitu ya, harus berjuang, harus menjadi bagian dari revolusi bla 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 segala macam gitu. Dan jangan lupa juga ada perempuan-perempuan pahlawan individual ya, seperti Cut Nyaden yang bertempur gitu loh, langsung ya. Itu sebelum zamannya Bung Karno itu sih gitu. Jadi sebetulnya, dan Ratu zaman dulu. Jadi itu perempuan berperan dalam masyarakat itu ya dari memang udah mestinya begitu, memang it's nothing new sebetulnya, itu bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi ini yang jadi persoalan itu adalah patriarki gitu. Dan semua sistem dalam masyarakat kita itu patriarkis. Ya, sistem politiknya, sistem kekeluargaan, sistem pendidikan, sistem kesehatan, itu semua itu patriarkis gitu. Itu jadi sebetulnya kita harus hancurkan patriarki itu. Patriarki itu juga tidak menguntungkan bagi laki-laki gitu, ya kan? Kayak misalnya gini ya, gitu. Oke, ini saya punya, ini beneran temen gitu ya, laki-lakinya penulis gitu, terus istrinya dokter gitu, dia pergi ke rumah sakit, ke klinik tiap hari gitu. Si suaminya di rumah terus gitu, ngapain suami kamu gitu. Jadi padahal ada gitu ya kecenderungan laki-laki tuh jadi yang lebih betah di rumah, bisa kerja di rumah, ngurus anak. Ada juga teman dari anak saya ya, jadi ini lebih generasi muda yang dia belajar desain, terus istrinya dokter, ini di Australia ya. Itu dia untuk beberapa tahun itu pernah gitu si istrinya yang menghasilkan jadi yang pencari nafkah gitu.
Dia di rumah ngurusin anak-anak 2 orang gitu. Jadi itu tuh, tapi itu kalau di Australia mungkin masih mending ya. Tapi kalau di Indonesia itu wah laki-laki yang tinggal di rumah bisa jadi bapak rumah tangga itu kan dicibir gitu kan. Dicibirkan gitu ya kayak sebenarnya what's wrong with that gitu. Sebenarnya kalau memang itu persetujuan antara mereka gitu, di antara suami istri itu gitu. Terus laki-laki nggak boleh perempuan nggak boleh punya penghasilan lebih besar daripada laki-laki, bangsa hal kayak gitu. Jadi memang itu konstruksi sosial keperempuanan gitu ya. Dan ego itu juga bukan sesuatu yang alami, itu diciptakan gitu oleh kondisi kultural dan sosial gitu. Tapi memang betul seperti itu. Jadi zaman revolusi perempuan diperlukan untuk ayo berjuang gini ya. Meskipun banyaknya di dapur umum ya gitu. Terus waktu zaman tahun 66 terus 98 juga begitu gitu. Nah, satu hal yang masih ingin saya teliti gitu adalah soal pelecehan seksual di kalangan gerakan pro demokrasi gitu. Di mana di mana demokratisnya gitu, di mana hak asasi manusianya gitu. Kalau di dalam gerakan pro demokrasi itu ada pelecehan seksual dan bahkan perkosaan gitu loh. Jadi memang kontradiktif sekali. Jadi itu betul. Jadi yang intinya saya mau mengatakan bahwa Anda benar gitu, bahwa ada satu kemunafikan gitu yang besar di dalam masyarakat kita itu soal Bu, perempuan. saya ada kepikiran lagi satu lagi Bu. Gini Bu, Fatmawati itu murid Soekarno Ibu di Bengkulu kan, dan teman anaknya Ibu. Ya, Dan pada saat itu Soekarno sudah beristri, Ibu Inggit. ya. Kalau relasi itu dilihat dalam perspektif relasi kuasa, itu bermasalah nggak Ibu dari perspektif gender? Oh iya, jelas lah itu dari relasi kuasa jelas itu ada hubungan yang tidak seimbang ya gitu, karena Bung Karno itu pertama dari segi umurnya gitu udah 40, terus saya lupa ya waktu itu Fat masih remaja ya Fat waktu itu saya Belasan Ibu. oh Belasan gitu, Ibu. Masih ya belasan. belasan gitu, masih remaja gitu. Jadi ada ya jelas lah itu ada status sosialnya Bung Karno juga waktu itu kan dia juga udah jadi orang pergerakan gitu kan gitu. Tapi ya gimana ya, perempuan dalam posisi seperti itu Fatmawati gitu sulit sekali untuk menolak gitu. Tahu nggak? Itu hampir seperti raja gitu milih anak desa gitu, ya salah satu itunya subjeknya gitu itu ya nggak sulit untuk menolak, itu satu kehormatan gitu, kehormatan yang luar biasa gitu. Cannot be refused ya. Makasih Ibu. Cannot be refused. Oke, Adi sudah cukup? Ya, makasih Mbak Sasa, makasih Bu Julia. Belum ada tangan lagi, tapi di sini tadi yang baru bergabung juga ada beberapa, ada Mbak Halida di sini. Mbak Halida. Hah? Selamat malam. Hai malam. Baru Iya. ketemu beberapa hari yang lalu. Iya, bertemu via WA. Oh enggak kan waktu ketemu di pesta perpisahan itu. And thanks for itu. Iya. Halida ngirim itu obat flu ke saya, baik sekali. Iya, artinya after that kan kita bertemu dalam WA. Iya. Iya. Baiklah, di sini juga ada Mbak Yulia. Kita tuh bukan hanya di Jakarta ya, ada yang di Amerika, Mbak Elsa, ada Ati sekarang lagi di mana nih? Udah di Tokyo ya? Masih di London. Masih di London. Oh, di London. Ya, ada di London Mbak Ati. So, walaupun di luar negeri tapi tetap setia baca buku ini di buku Indonesia kita di Kutu Buku. Baiklah, mungkin ada yang ingin bertanya, Elsa
biasanya dari jauh-jauh dari Washington. Silakan Elsa. You want to say something? Terima kasih Sasa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Julia. Selamat malam. Eh, aku bing- eh, saya berterima kasih dapat kesempatan untuk baca buku ini. Dan juga jadi tahu betapa seperti dengan Ibu Julia, betapa luasnya lingkup baca Bung Karno. Cuman aku tuh agak susah menyelesaikan buku ini karena menurut saya yang nggak bisa nulis, buku ini susah banget dibaca, banyak sekali yang terulang. Terus kayaknya dia apakah pamer bahwa dia banyak lingkup bacanya banyak sekali, saya nggak tahu begitu. Cuman aku juga setuju dengan Ibu Julia bahwa Soekarno yang menulis buku ini juga ada kelemahannya dengan perempuan-perempuan itu. Jadi ya kayak sekarang kan banyak orang yang di-cancel karena menurut society moralnya kurang begitu. Walaupun pekerjaannya bagus. Misalnya Woody Allen. Aku suka banget sama pekerjaan dia, hasil film-filmnya dia. Tapi kehidupan pribadinya seperti itu. Jadi saya lagi berpikir orang-orang yang di-cancel oleh society karena pilihan pribadinya tidak sesuai dengan society itu, sorry aku nggak jelas nih ngomongnya. Saya kira saya ngerti sih. I think Iya. Jadi aku senang dengar Ibu Julia bilang, oh begini Bung Karno, ya pemimpin begitu. Semua sebagai manusia kita semuanya ada kelemahannya, bukan harus suci semuanya begitu loh. Nggak harus benar 100%. Itu aku senang. Dan aku mohon pencerahan dari teman-teman yang lain yang menyelesaikan buku ini, gimana nyelesaiinnya? Soalnya bacanya nggak enak. Maaf, itu aja. Memang buku novel ya, tulisannya bukan kayak buku cerita kan, memang catatan-catatan gitu seolah-olah. Ya silakan Julia. Iya, oleh karena itu saya mau punya keinginan, sebetulnya sudah lama keinginannya dan sudah setengah jadi sebenarnya untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggris ya itu. Nah, nanti ke dalam bahasa Inggris gitu tentunya itu bahasanya bisa, maybe you can read it in English nanti kalau sudah selesai saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada uraiannya gitu. Jadi memberikan, menurut saya konteks itu penting. Kalau kita baca naskah yang ya ditulis dalam di zaman yang jauh banget dari zaman kita sekarang, tahun 47 gitu loh, let's say 45-an gitu, mid 40s gitu ya. Itu Perang Dunia Kedua gitu loh. Sekarang ini kita 2024. Halo gitu. Itu kan orang-orang yang dia sitir aja, siapa ini? Kadang-kadang saya punya kan itu jadi terus terang ini proyek dengan ini dengan mantan suami saya orang Australia ya dulu. Awal mulanya itu adalah satu hari Sukmawati, anak bungsunya Bung Karno itu ketemu saya terus, yo kamu mau terjemahin Sarinah nggak gitu? Bilang aku nggak suka nerjemahin buku, aku bilang gitu. Terus saya cerita ke tim mantan suami saya, terus, oh saya mau gitu, karena dia seorang Soekarnois gitu ya. Terus akhirnya sebagian buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tapi belum diberikan anotasi dan itu. Jadi memang harus ada itu maaf tadi Anda namanya siapa? Elsa. Elsa itu yang Anda katakan itu satu pengalaman atau observasi yang sangat
sangat wajar, sangat masuk di akal. It's hard to read this book. Ya tentu aja, karena itu ditulisnya di zaman baheula gitu loh. Referensi kepada orang-orang, kepada kejadian-kejadian yang kita nggak kenal gitu. Bahasanya pun lain. Saya nggak tahu pakai bacanya yang edisi mana, apalagi kalau ejaan lama gitu. Ya kan? Kalau ejaan lama itu, ini kan udah ejaan baru ya. Itu masih mending gitu. Jadi memang harus ada begini ya, buku ini begitu berharga sebenarnya, buku Sarinah ini begitu berharga. Jadi perlu memang diinterpretasikan ulang dan disosialisasikan dalam yang konteks yang zaman sekarang gitu loh. Dan itu saya ingin melakukan itu. Jadi what happened dengan proyek itu terkandas gitu karena saya cerai dengan suami saya. Terus akhirnya itu tertunda gitu. Tapi kemudian waktu saya diminta untuk bikin essay untuk buku Pancasila oleh orang-orang Jerman itu, ini lagi saya buka lagi tuh Sarinah itu karena Sarinah itu adalah Pancasila feminis gitu loh. Jadi feminisnya Pancasila, dan itu kita harus olah gitu. Saya sebenarnya mau ada proyek sama Eva Kusuma Sundari untuk mengolah itu, untuk bikin feminisme Pancasila. Pasti banyak kita gali dari Sarinah gitu. Jadi itu valid sekali gitu. Valid sekali yang Anda bilang, ini susah deh bacanya gitu. Itu sangat-sangat valid sekali gitu. Jadi terus terang terima kasih menyemangati saya untuk melanjutkan proyek ini, dan nantinya itu kalau sudah ada bahasa Inggrisnya bisa diindonesiakan lagi gitu loh. Gitu. Jadi karena ini perlu sekarang ini sangat-sangat diperlukan untuk menghidupkan kembali ide-ide yang asli di dalam Sarinah ya. Kita jangan ngomongin itu deh, Bung Karno bagaimana, that's his personal life gitu loh. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara ide dengan konsep gitu ya, ide konsep dengan kehidupan pribadi seseorang, karena dia manusia biasa seperti ya Woody Allen. Memang saya juga sebel juga dia nikah sama ininya anaknya ya, oh my god, anak dari itu apa, The daughter. his daughter basically gitu ya, seperti itu gitu. Jadi itu yang apa namanya, persepsi Anda itu, perasaan Anda itu sangat valid, dan ya itu juga menyemangati saya. Terima kasih untuk itu. Good. Saya tanyakan sedikit. Silahkan. Siapa? Ati, silahkan At. Pertanyaan saya sebetulnya Mbak Julia agak dari luar buku, karena saya ingin tahu apakah Mbak Julia juga pernah menanyakan ke anak-anak Bung Karno, berhubung Mbak Julia kenal dengan anak-anaknya. Karena waktu saya baca buku ini seperti kata Elsa ya, saya suka halaman pertamanya mengenai dia sangat mengalir menulisnya, tapi waktu dia mulai mempromosikan mengenai data-data, untuk saya jadi agak kering ya, dan juga agak sedikit kesal saya waktu dia mulai membandingkan perempuan itu selalu harus kelihatan cantik. Kalau perempuan yang stres itu mulai mukanya berkerut-kerut, jadi seolah-olah dia tuh harus glorify perempuan tuh harus selalu cantik. Jadi saya agak sedikit bengkel. Tapi saya ingin tahu dari perempuan-perempuan yang di sekitar Bung Karno dalam kesehari-harian itu, bagaimana dia menghadapi perempuan. Apakah dia menghadapi perempuan itu sebagai objek yang cantik, tapi juga dia menghargai pendapatnya, atau lebih pendapatnya iya, tapi juga sebagai objek lebih penting. Bagaimana Bung Karno dalam kesehari-hariannya? Saya kira begitu. Saya kira memang begitu gitu. Jadi di dalam itunya teori dan praktek berbeda gitu. Intinya seperti itu gitu. Jadi dalam buku dia bisa bilang bahwa perempuan dan laki-laki dan masyarakat itu seperti burung yang sayap dua burung yang itu those are just words gitu loh.
Tapi dalam praktek itunya sehari, karena konstruksi keperempuanan itu sudah begitu lama seperti itu gitu. Bahwa perempuan itu objek gitu. Jadi itu salah dari semua, salah dari agama, salah dari sistem keluarga, sistem pendidikan, semua mengonstruksikan seperti itu gitu. Nah, zaman itu, zaman revolusi gitu, di mana perempuan itu ya nggak usah ngomongin pendidikan perempuan ya, pendidikan rakyat pada umumnya itu rendah kan, gitu. Jadi untuk Bung Karno menemukan perempuan yang selevel intelektualitasnya itu jarang gitu. Tapi ada juga gitu. Seperti misalnya waktu kabinet pertama Bung Karno itu, salah satu anggota kabinet Bung Karno yang pertama itu adalah bapak mertua saya, Profesor Priyono ya. Dan satu lainnya adalah tante saya juga dari perkawinan gitu, yaitu Maria Ulfa. Maria Ulfa itu adalah dia dan ibu mertua saya gitu adalah dua perempuan pertama Indonesia pertama yang mendapat gelar Meester in der Rechten di itu dari universitas di Belanda gitu. Waktu itu Maria Ulfa itu waktu diangkat jadi menteri kan sama Bung Karno gitu ya. Itu waktu itu ada perempuan-perempuan lain, kita SK Trimurti, ya siapa lagi ya waktu itu? Ada inget nggak? Yang saya ingat dua orang itu. Mereka bisa lah gitu berdebat sama Bung Karno. But how many women were there like them? Gitu loh. Waktu itu, aduh, saya sampai gimana deh rasanya gitu membayangkan Indonesia zaman itu. Waktu itu Maria Ulfa bilang ke Bung Karno gitu, saya nggak punya pengalaman jadi menteri. Terus udah gitu Bung Karno bilang, saya juga nggak punya pengalaman jadi presiden gitu. You know. I mean, this is a new country. Negara yang baru lahir gitu, bagaimana mau itu. Jadi sedangkan budaya waktu itu ada di Indonesia itu ya budaya itu feodal, budaya pingit ya. Gitu. Sebetulnya yang lebih egaliter di masyarakat kelas bawah gitu. Dan itu yang saya temukan di dalam penelitian saya waktu saya bikin penelitian untuk Ibuisme Negara, State Ibuism. Buku saya yang sudah menjadi karya klasik selama 35 tahun gitu. Bahwa di kelas bawah itu kalangan miskin itu lebih egaliter hubungan perempuan dan laki-laki. Dan mereka itu punya aspirasi mendambakan untuk jadi perempuan yang ibu rumah tangga gitu, yang tinggal di rumah gitu, nggak usah bekerja keras di ladang gitu ya atau kayak gitu. Jadi buat mereka tuh itu menjadi pada akhirnya manusia itu apa? Pengen hidup nyaman kan? Meskipun itu bisa berarti jadi istri muda gitu atau apa gitu ya, itu pada dasarnya itu cukup bisa dipahami gitu bahwa manusia itu ingin hidup nyaman gitu. Dan zaman itu yang dimungkinkan secara sosial itu kalau sebagai perempuan misalnya punya modal ya, punya perempuan muda, cantik gitu, bisa jadi istri muda gitu loh dari misalnya seorang haji yang kaya gitu atau tuan tanah yang kaya kayak gitu. Seperti itu gitu. Jadi memang masyarakat itu waktu itu masih feodal. Terus udah gitu di zaman penjajahan Belanda ada budaya nyai. Ya kan? Di mana si laki-laki itu Belanda itu kan awalnya mereka datang ke Indonesia ya dulu belum Indonesia ya. Itu sendiri gitu. Terus mereka perlu itu ya perlu company of women gitu. Jadi ada budaya nyai itu gitu yang memang jadi itu ya perempuan simpanan lah gitu. Jadi that was the culture. Jadi Bung Karno itu secara ideologi, secara intelektual gitu ya. Dia baca buku-buku ini yang progresif gitu, tapi budayanya itu adalah budaya seperti itu loh. Jadi
Terus ada faktor umur, faktor tekanan politik, bla bla bla, semua itu yang terjadi. Tapi mengingatkan pertanyaan, how was he towards women di dalam family-nya, perlakuan dia terhadap wanita, apa dia memang menghargai atau memang Saya kira dia menghargai ya. Saya mesti tanya sama, saya udah lama nggak ketemu sama Sukma. Sukma itu rada aja orangnya. Mungkin akan saya tanyakan ke Ibu Dewi nanti kalau saya ke Jepang. Oh my God. something else. Itu Something else itu. ask me what I think about her. Okay. Lah, angkat tangan lagi itu. Boleh sedikit menambahkan nggak pertanyaan tadi sekaligus yang tadi Ati tanyakan? Iya. Saya nggak berusaha meluruskan karena saya tidak hidup di zamannya Bung Karno. Tapi saya tinggal lama sama eyang putri saya, Utami Suryadharma. Dari saya sejak lahir sampai usia 34 tahun lah. Dan saya sedikit Ibu mertua saya kan? Iya, betul. Iya. Betul. Jadi saya mau meluruskan bahwa coba lihat Bung Karno, seperti Mbak Julia bilang, secara ideologinya, sebagai manusia laki-laki yang ganteng, pinter, mungkin dengan dibesarkan sama kultur yang, ya kalau saya udah jadi penguasa ya seperti Raja Jawa, why not punya selir banyak. Karena itu orang di sekitar tuh pasti akan kayak begitu. Tapi saya hanya mau berbagi, karena yang putri saya banyak cerita tentang masa semuanya. Jadi saya mendapat satu persepsi, Bung Karno memang senang wanita cantik. Dan apa salahnya seorang laki-laki senang wanita cantik? Saya rasa itu nggak salah. Dan Bung Karno juga senang wanita pinter. Nah, ini semua keluar dari eyang putri saya, cerita semua tentang apa yang dia waktu ke India semua selama, karena saya sampai saya umur 34 tahun, berarti saya cukup tua kan sama eyang putri saya untuk dengar ceritanya dia. Dan saya dan kalau dibilang mungkin eyang putri saya juga jadi Dalmetafel yang duduk bersama Komisi 3 negara untuk mengatakan bahwa Jogja atau Indonesia itu banyak wanita pinter. Mereka harus duduk di antara wakil-wakil dari Komisi 1 negara, dan mereka ternyata KTN ini sangat kagum karena wanita Indonesia tuh memang pinter-pinter, bisa diajak diskusi, bisa semuanya. Jadi, tapi selalu harus lihat sisi Bung Karno tuh dua sisi. Sisi yang laki banget gitu ya, emang seneng wanita cantik untuk jadi objeknya, itu laki banget. Itu kita bukan perempuan nggak akan ngerti sampai kapanpun. Tapi ada sisi yang saya kagumi, kok dia feminin banget. Dengan menulis Sarinah ini saya tidak memikirkan masalah ada di balik itu soal revolusi, majuin perempuan. Saya rasa itu lebih pemikiran suami saya atau pemikirannya Pradana ya, yang sangat patriarki. Dan saya hanya mengagumi Bung Karno untuk tulisan Sarinahnya saja sebenarnya. Saya menolak kalau tadi pertanyaan saya disebut patriarki sih, Bu. Nggak apa-apa, karena suami saya soal itu, agak patriarki. Nggak, tapi maksudnya gini, saya cuma mau meluruskan, betul Bung Karno suka wanita cantik, dah titik ya. Terus satu lagi, betul Bung Karno senang wanita berkebaya, itu saya dengar dari eyang putri saya sendiri. Semua hal itu, tapi satu, kenapa Bung Karno nggak bisa dapat eyang putri saya? Eyang putri saya cantik sekali dan pinter sekali, tapi kenapa nggak dapat? Karena ada figur, kembali lagi soal education itu, yang penting juga education dari pasangan perempuan itu gitu. Kok Bu Fatmawati kan di posisi yang memang susah ya, dia murid gitu ya. Dan orang tuanya juga mendukung kalau anaknya kawin sama tokoh perjuangan gitu. Itu ada Bu Inggit juga suaminya mendukung gitu. Tapi kalau eyang putri saya, suaminya adalah KSAU pertama di Indonesia. Tangan kanannya Bung Karno. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi sebenarnya saya ngelihat ada relation. Dia banyak suka sama perempuan cantik. Dan khusus Bu Hartini, itu saya sampai mempelajari gitu, kenapa dari Bu Fat ke Bu Hartini. Bu Hartini orang Jawa, Raja Jawa kepingin orang Jawa lagi, yang bisa mijetin, yang sopan, yang apa. Bu Fat kan orang Sumatera, sedikit berbeda. Dan ini saya dengar semua ini dari eyang putri saya, bahwa kembali Bung Karno tuh laki, udah laki sampai kapanpun ya, libido dan androgenik ininya ya tetap aja ya. Jadi saya hanya bukan berusaha meluruskan, tapi karena saya tinggal lama sama eyang putri saya dari saya lahir
sampai saya umur 34. Jadi saya banyak diskusi tentang Bung Karno sama Eyang Putri saya. Jadi kembali lagi saya tidak pernah menyalahkan laki-laki senang sama perempuan cantik. Ya itu memang begitu kok. Masa masa kita mesti Kita menyalahkan juga perempuan? senang sama laki-laki cakep ya nggak? Iya, kita juga senang sama yang ganteng, Betul. cakep, Laki-laki pinter cakep lagi yang ya. muda ya juga senang. Jadi ya mungkin itu aja saya mau luruskan, tidak maksud membela, tapi saya rasa Bung Karno normal banget kalau suka sama wanita cantik gitu. Terima Ingat kasih. itu nggak Cindy Adams yang menulis Iya, itunya? kan cantik banget ya. Cantik sekali. Dia maunya dengan itu. That's part bagian dari gairah dia untuk Iya, bercerita. untuk Itu bercerita, karena betul. Untuk karena menceritakan semuanya sebetulnya. itu loh. Pernah Iya, lihat foto dia yang sama Marilyn Monroe nggak? iya, Ya, betul. Yang payudaranya kayak tumpeng itu. Oh, enggak, terus Bung Karno meyotot gitu. Kalau Jadi zaman Bill Clinton kali ya. restoran di Hotel Kempinski di coffee shopnya ada tuh fotonya gede. Betul. Itu terkenal sekali gitu, itu sangat Iya, jadi iconic itu. saya rasa itu bagian bukan nobody is perfect, justru ya Bung Karno kayak begitulah dengan segala kelengkapannya gitu ya. Jadi ya kalau orang mau nggak suka ya itu hak orang gitu kalau untuk saya ya. Orang mau suka ya saya suka ide-idenya dia yang sangat avant-garde di zaman itu kok bisa relevan sama tahun 2024 Mbak Julia semua yang ditulis ya kan. Betul. Jadi Saya kira itu yang saya kagumi gitu, tapi saya nggak mau kayak orang tuh mesti beli satu paket gitu. Tapi Bung Karno jelek tahun segini sampai tahun segini. Ya udah, nobody is perfect. Emangnya dia dewa gitu saya ya. kira kalau kita mau menutup diskusi ini adalah bahwa kita harus hidupkan kembali ide-ide Bung Karno yang ada di dalam Sarinah, yaitu perempuan itu adalah kekuatan revolusioner. Sekarang ini, pada saat bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia itu ke kanan gitu loh. Ya. Tahu nggak gitu. Jadi dan satu lagi itu, sorry, just one more thing, yang bisa jadi patriark itu bisa, perempuan juga bisa patriark. Ibu saya seorang patriark gitu loh. Jadi itu bukan jenis kelamin ya, itu jadi patriarki dan itu. Jadi marilah kita hidupkan kembali ide-ide Bung Karno yang ada di Sarinah itu untuk Indonesia ke depan. Good. Baiklah, ini Halida angkat tangan juga. Silakan Halida. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, Sarinah itu sebetulnya ada atau tidak? Karena saya pelajari waktu saya mahasiswa, banyak baca buku Bung Karno termasuk di bawah bendera revolusi ya. Jadi memang gaya menulisnya seperti ini. Jadi informasinya banyak atau banyak pengulangan-pengulangan. Jadi agak susah juga. Tapi Bung Karno tuh pandai mengemas ya. Jadi mengemas informasi dan ambil dari memang membaca, kemampuan membaca mungkin pada waktu era itu ya. Intelektual banyak sekali membaca dan tapi kalau saya lihat, saya pelajari pikiran-pikiran Bung Karno atau tulisan-tulisan Bung Karno, walaupun ia mencantumkan di dalam tulisan-tulisannya, tapi tidak selalu ia meyakini hal itu. Di dalam buku ini menyebut juga tentang buruh ya, tentang buruh wanita atau konferensi buruh. Nah, konferensi itu yang disebutnya di dalam Sarinah, itu sebetulnya Bung Hatta datang waktu itu dan berpidato di dalam konferensi itu di Eropa, dan judul pidatonya Bung Hatta itu Indonesia dan problemnya. Di situ Bung Hatta banyak bicara soal buruh dan itu berbicaranya di depan buruh wanita. Karena memang diundang, jadi bukan buruh maksudnya ya, tapi orang-orang seperti Mbak Julia gini yang feminis, yang percaya yang sudah mempunyai kesadaran mengenai persamaan egalitarian, persamaan perempuan begitu. Jadi akhirnya saya lihat juga ini sebetulnya Bung Karno memuat semuanya banyak ya. Tapi apakah ia meyakini itu? Apakah dia pegang idealisme itu seterusnya dalam kebijakan-kebijakan ketika ia sudah menjadi pemimpin? Apakah itu benar-benar diperjuangkannya gitu? Saya melihat banyak yang berhenti gitu. Tapi tulisannya sangat kaya memang.
Nah, kebetulan kemarin saya baru aja duduk sama temen ya. Mungkin kenal sama Hedi Marbangun ya. Ya, Hedi cerita waktu itu ayahnya duta besar atau ayahnya saya kurang tahu, tapi berada di luar negeri dan di New York. Itu tahun 1964 mestinya. New York World Fair saya bilang ini mestinya. Kalau tahun 60-an ke New York itu mestinya tahun 1964 ketika ada New York World Fair. Jadi Bung Karno itu ketika itu semua istri-istri dari para pejabat dinas luar negeri itu dikumpulin dan bapak-bapaknya nggak boleh ikut. Jadi ya ini agak lucu ya. Termasuk ibunya Hedi gitu. Terus ditanya, dan mereka semua harus berpakaian ya, berkebaya atau apa gitu. Dan semua harus duduk, Bung Karno di tengah-tengah, yang laki-lakinya nggak boleh masuk, suami-suami mereka nggak boleh masuk, terus dia tanyain satu persatu. Nah, Hedi cerita bahwa ibunya itu pinter menyanyi, sinden ya. Jadi ibunya kan orang Solo gitu. Jadi sinden gitu. Oh iya, iya gitu. Ditanyain satu persatu. Itu kalau kita pikir apakah pantas ya, kalau secara protokol menurut saya hal seperti itu sebetulnya agak lain gitu. Tapi saya melihat dari sisi positifnya, oh mungkin Bung Karno ingin menggiatkan peran perempuan untuk membawa diplomasi. Jadi nih loh perempuan Indonesia pinter gitu. Jadi mereka harus berdiplomasi juga. Seperti tadi merujuk kepada dari Dokter Nila, cucunya Ibu Surya Dharma. Jadi bahwa perempuan itu harus Dame van Tafel ya. Jadi kalau ada konferensi atau ada resepsi-resepsi, ini perempuan-perempuannya harus duduk juga dan harus bisa berbicara dan berpendapat gitu. Nah itu ya antara ini informasi juga komentar saya tentang Bung Karno ya. Tapi satu hal lagi, ada sejarawan yang mengatakan sebetulnya tulisan Sarinah ini, saya kurang tahu makanya saya minta tanya ini, semacam frustrasinya atau bukan frustrasi tapi suatu yang ingin dilemparkan kepada atau obsesinya kepada Gusti Nurul. Karena sebetulnya Bung Karno suka sekali sama Gusti Nurul gitu. Saya kurang tahu, ini mesti ditanya dan mesti kita teliti lebih jauh. Jadi kan Gusti Nurul itu perempuan yang cantik, yang pinter, bangsawan, dan juga yang mungkin tidak mau sama beliau gitu. Tapi sekarang dari cerita keluarga, ibu saya sendiri yang dari kecil kenal Bung Karno karena orang tuanya ibu saya itu teman-temannya nasionalisnya Bung Karno di Bandung. Ibu saya tuh bilang, saya juga nggak ngerti kenapa Bung Karno jadi berubah ya sifatnya ya gitu. Artinya tiba-tiba dia menjadi womanizer gitu. Dari katakanlah waktu zaman kecil itu ia menggiatkan perempuan-perempuan Indonesia supaya tampil, supaya pinter. Yang saya juga termasuk orang yang pinter ya, umurnya beda setahun sama Bung Karno. Pinter, jadi harus bisa ngajarin home economics untuk setiap perempuan. Jadi setiap perempuan harus bisa ngatur rumah tangganya, bisa menjahit, bisa masak, dan bisa baca koran, bisa baca buku gitu. Nah itu bentuk pemberdayaan. Nah itu saya komentar aja. Jadi saya kasih informasi sekaligus komentar sambil juga bertanya kembali, Sarinah tuh betul ada apa enggak gitu? Atau itu semacam kreasi imajinasinya dia gitu. Jadi mungkin ada satu memang pernah punya pembantu, tapi apakah itu sebagai suatu alat atau suatu media untuk menyampaikan isi pikirannya? Terima kasih. Iya memang ada yang menduga itu bahwa itu romantisasi rekayasa dia gitu untuk mencari counterpart, female counterpart dari Marhaen gitu. Jadi mungkin dia jadi mungkin ada gitu, tapi mungkin dia ini sendiri gitu. Jadi dia kan romantisasinya itu adalah bahwa Sarinah ini yang mengajarkan dia untuk mencintai rakyat kecil. You know, I mean itu bagian dari
ideologi kerakyatan dari Bung Karno ya, dan yang waktu itu sangat sangat dibutuhkan pada zaman penjajahan gitu, dan kita kan waktu itu cita-citanya menciptakan satu republik yang egaliter, ya egaliter kan. Salah satu ini dari penjajahan gitu adalah penindasan gitu ya, di mana ada satu ras yang seperti berhak untuk melakukan apapun gitu kepada inlander gitu kan, kayak gitu. Jadi itu cita-cita revolusi itu. Jadi itu bagian dari itu aja. Menurut saya mungkin untuk ada orang tertentu yang penting gitu, apakah Sarinah did she really exist or not gitu, itu I don't know. Untuk saya sih bisa diselidiki, tapi nggak terlalu penting gitu, menurut saya, untuk tujuan kita gitu, untuk ya yang saya anggap menjadi tujuan kita sekarang ini di Indonesia. Udah ya, cukup nih, udah jam 9, hampir jam 9. Betul Mbak Yulia, terima kasih sekali. Ini udah cukup malam. Terima kasih sekali waktunya, dan kami teman-teman sangat menghargai semua pemikiran, tulisan Mbak Yulia. Mungkin nanti kita juga bisa propose salah satu buku Mbak Yulia untuk dibahas di klub ini ya, Li ya. Iya, nanti kalau ada kolom, kalau saya nulis kolom, saya bisa share sama Lili, nanti bisa disebar kayak tulisan saya yang kemarin itu. Ya. Boleh. Share your writings. Anyway, kita biasanya foto-foto bersama. Siapa yang mau take picture? Aku nggak bisa foto malam ini karena pakai mobile phone. Jadi Okay. kalau Sebentar, saya lepasin ininya dulu sebentar. Oke. Lili. Ya, sebentar. Kok lepas apa tuh? Direkam, ya, ini direkam, dan kita ada YouTube yang bagi yang nggak bisa ikut sesi ini bisa dengerin YouTube recordingnya. Siapa yang foto? aku foto hari ini. Ada yang bisa fotoin nggak? Siapa yang foto? Aku nggak bisa. Aku ambil handphoneku dulu ya, bentar. Itu harus secara manual pakai HP gitu? Bagaimana sih? Bisa pakai screenshot. Nah, hari ini. Aku nggak Screenshot. Ini aku nggak fotoin ini. Screenshot. Udah fotoin. Oke. 1, 1, 2, 3. halaman kedua. Halaman kedua. Yeay. Share lagi halaman keduanya. Diturunin nggak itunya HP-nya? Itu saya pakai ini aja, pakai Nanti di-share. Nanti dikirim. Nanti aku kirim. Oke. Oke, thank you. Makasih banyak semuanya. Terima Makasih Mbak Julia, makasih Tata. Bye. Terima kasih. Terima kasih Bu Julia. Oke. Bye Melinda, bye. Terima kasih Mbak Sasa. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.